Puan dan Tuan, menurut saya Pak Presiden sebagai atasan langsung Kapolri harus segera turut membenahi, turun tangan membenahi, menyembuhkan borok di tubuh Polri yang ditujukan dengan busuknya oknum-oknum anggota Polri ini. Ingat Pak Presiden, kata orang ikan itu busuk selalu dimulai dari kepalanya. Nah, apakah ungkapan ini juga berlaku ya untuk institusi Polri? Assalamualaikum Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Puan dan Tuan? Semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Anda masih setia bersama saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan, kali ini kita akan bicara tentang biang kerok, kambing hitam yang sering disebut secara eufemisme dengan nama oknum. Wah, ya. Nah, siapa sih oknum itu? Apakah kalau sudah menyebut oknum, kemudian berarti hal itu bisa membersihkan nama kelembagaan? Apalagi lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakatnya. Terkait dengan apa gerangan oknum itu, Kompasiana tanggal 24 Agustus 2013, ini sudah cukup lama ya, memuat artikel Dimas Adiputra tentang oknum. Waktu itu Dimas merasa terusik dengan kata oknum. Maklumlah dia tidak tahu apa arti kata itu, tapi setiap ada sebuah kejahatan, kekeliruan, ataupun hal negatif lain yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang dari sebuah institusi, kata oknum itu langsung terucap. Tidak hanya diucapkan, namun dijadikan kambing hitam. Tidak ingin menjadi korban media yang selalu mengkambing hitamkan oknum, dia kemudian penasaran untuk mencari arti kata oknum sebenarnya. Maka arti kata oknum dapat disimpulkan sebagai tindakan seseorang yang tidak mewakili institusi atau lembaga yang menaunginya. Tapi masih menjadi perdebatan apakah oknum hanya disebut ketika seseorang melakukan hal yang negatif saja, atau ketika orang melakukan hal positif juga layak disebut sebagai oknum. Saudara sekalian, selama ini oknum hanya muncul pada kegiatan yang negatif yang dilakukan oleh seseorang, dan itu faktanya demikian ya. Jadi polisi yang memalak warga misalnya, tukang parkir dalam sebuah paguyuban yang menaikkan tarif semaunya sendiri, pegawai pajak yang berperan dalam suap menyuap, birokrat yang bermain proyek, maupun anggota dewan yang menilep uang rakyat. Lembaga tidak mau disalahkan atas setiap perilaku buruk seorang anggotanya, sekalipun perilaku tersebut dilakukan oleh banyak anggota dan sudah menjadi rahasia umum di dalam masyarakat. Mereka selalu berlindung di balik tameng oknum untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya terjadi karena sistemnya mendukung terjadinya penyimpangan tersebut. Oknum disematkan pada minoritas orang yang melakukan penyimpangan. Namun jika penyimpangan tersebut mungkin dilakukan oleh banyak orang, maka kata oknum apakah masih layak untuk disebutkan? Nah, misalnya rasio polisi, pegawai pajak, anggota DPR, DPRD, dan birokrat yang tidak jujur lebih banyak dari yang jujur dan bekerja sepenuh hati, apakah
kata oknum tersebut masih layak diberikan bagi mereka yang menyimpang itu? Ataukah sudah saatnya bagi kita untuk melabeli mereka yang jujur dengan sebutan oknum karena jumlahnya mereka itu kian hari kian sedikit. Nah, apakah itu mungkin? Kata penulis ini adalah mungkin saja. Puan dan Tuan, penulis juga mengajak mari membiasakan diri menyebut mereka yang jujur, yang jumlahnya semakin sedikit itu sebagai oknum. Baiklah, saudara sekalian, akhir-akhir ini di institusi kepolisian justru saya menangkap di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit banyak beredar berita adanya banyak oknum polisi yang melakukan pelanggaran disiplin hingga pelanggaran hukum pidana. Misalnya yang pertama, oknum polisi diduga menjual barang bukti sabu. Wah, malah kemarin kita dengar sekitar 7 kg. Yang kedua, oknum polisi diduga ikut serta perampokan. Yang ketiga, oknum polisi diduga melakukan pemerasan. Yang keempat, oknum polisi diduga melakukan pelecehan seksual hingga perkosaan. Apa yang kemarin di Parigi, Anda bisa simak beritanya. Kemudian yang kelima, oknum polisi diduga menganiaya pelanggar lalu lintas. Mungkin mereka atau kita bisa menganalisisnya lewat pemberitaan yang terjadi di Sumatera Utara. Ada juga oknum polisi diduga smackdown mahasiswa demonstran apa kemarin yang terjadi di Banten Tangerang Banten. Kemudian yang ketujuh, oknum polisi diduga unlawful killings apa yang menimpa terhadap 6 anggota Laskar FPI dan juga beberapa kasus yang lain. Kemudian ada juga yang ke-8 ini ada pemberitaan yang cukup baru ini, lagi 2 oknum penyidik Polsek diduga memperkosa istri tahanan yang sedang hamil. Lalu yang ke-9, nah ini juga relatif baru dan akan kita sedikit kupas ini, yaitu oknum polisi pacaran dengan menggunakan mobil dinas polisi. Puan dan Tuan, sebagaimana yang terakhir ini kita sebut Jakarta.id Times 22 Oktober 2021 menurunkan berita bertajuk pacaran pakai mobil patroli, adik ipar Ahok dimutasi jadi staf. Puan dan Tuan, Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahaya Purnama alias Ahok mengaku kalau anggota polisi lalu lintas Polantas bernama Bribda Arjuna Bagas Setiawan yang memakai mobil patroli untuk berpacaran adalah adik iparnya. Dia mengakui dan mengatakan, adik istri, kata Ahok seperti dilansir detik.com Jumat 22 Oktober 2021. Ahok menyesalkan namanya dikait-kaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan adik iparnya itu dan mengatakan bahwa ia tidak akan ikut campur terkait dengan kasus itu. Ia mengatakan, saya tidak akan ikut campur masalah ini. Setiap anggota Polri sudah tahu konsekuensi pelanggaran yang mereka lakukan termasuk Bribda Arjuna Bagas. Demikian kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Puan dan Tuan, kasus Polantas menggunakan mobil patroli untuk pacaran ini terungkap berdasarkan cuitan pemilik akun Twitter @passivestate. Di akun itu dikatakan, kemarin dapat kabar dari teman di IG, ada polisi berulah lagi dengan gaya-gayaan pakai mobil dinas. Monggo cek di bawah, katanya demikian. Bawah yang dimaksud adalah tangkapan dari sebuah akun Instagram yang ia posting di bawah cuitan itu. Dalam tangkapan layar itu terungkap kalau Bribda Arjuna dan pacarnya mengunjungi Taman Safari Bogor dengan menggunakan mobil dinas. Tak cuma itu, mereka juga membagikan video saat membelah kemacetan di tol dengan menggunakan lampu strobo di kendaraan patroli. Seru kan? Nah,
Iri ya pasti. Nah, ini tulis perempuan yang diduga sebagai kekasih Arjuna di Instagram pribadinya. Netizen pun bereaksi dengan memberikan beragam komentar, dan Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri turun tangan memeriksa perkara ini. Kemudian Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada hari Kamis 21 Oktober 2021 menyatakan demikian, yang bersangkutan sudah diamankan di Biro Paminal Mabes Polri dan segera kami tahan setelah proses pemeriksaan. Puan dan Tuan, pada hari Jumat 22 Oktober 2021, Arjuna dicopot dan dimutasi sebagai Bintara Administrasi atau Bamin, Subak SDM Bakrenmin Korlantas Polri, berdasarkan surat perintah nomor Sprint 722 2021 dan keputusan Kakorlantas Polri nomor Cap 135 2021 yang ditandatangani Irjen Istono pada Jumat 22 Oktober 2021. Kadif Propam Polri mengatakan bahwa sudah dimutasi ke staf dalam rangka pembinaan disiplin. Sambo juga mengatakan kalau Arjuna akan dihadapkan pada sidang disiplin atas perbuatannya itu. Puan dan Tuan, apa sebenarnya yang terjadi di tubuh lembaga kepolisian negara ini? Oknum-oknum itu sebenarnya menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dalam institusi Polri yang sekarang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jika hal ini berlanjut, saudara sekalian, maka jangan disalahkan kalau tingkat kepercayaan rakyat atau trust rakyat kepada Polri semakin jatuh di titik nadir, dan rakyat akan mencari jalannya sendiri dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan yang selama ini ditumpukan kepada Polri sebagai garda yang terdepan. Puan dan Tuan, menurut saya Pak Presiden sebagai atasan langsung Kapolri harus segera turut membenahi, turun tangan membenahi, menyembuhkan borok di tubuh Polri yang ditujukan dengan busuknya oknum-oknum anggota Polri ini. Ingat Pak Presiden, kata orang ikan itu busuk selalu dimulai dari kepalanya. Nah, apakah ungkapan ini juga berlaku ya untuk institusi Polri? Puan dan Tuan, memang betul ya, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi berusaha menyempurnakan sifat, sikap dan perbuatan yang baik, apalagi sebagai penegak hukum ya, APH, aparat penegak hukum, adalah kewajiban, bukan sebaliknya. Dan semua itu bermuara pada keseriusan setiap orang, termasuk aparat penegak hukum dalam memegang persoalan moral, terutama juga agama. Ingatlah kata Profesor Umar Seno Aji itu bahwa no law without moral and no moral without religion. Jadi tetaplah saudara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.